Salah satu kekecewaan terbesar dari pihak kiri adalah kenyataan bahwa mereka telah meninggalkan sekutu tradisional mereka, yaitu perempuan, hanya agar mereka bisa bersekutu dengan kaum Islamis dan para pengungsi dunia ketiga, pencari suaka. Maaf, pencari suaka yang melecehkan perempuan barat bukanlah hal baru. Saya sudah sering menunjukkan video-video ini kepada Anda sebelumnya. Lihat dokter terhormat ini yang duduk di kereta Berlin dan langsung meraih tangan seorang wanita yang sudah tahu dia akan melecehkannya. Lihat dia. Lalu dia membuat gerakan kotor dan cabul. Bukan hal baru, sudah sering terjadi sebelumnya. Saya sudah memutar ratusan video seperti ini untuk Anda sebelumnya. Lihatlah wanita Jerman ini yang memberitahu rakyat Jerman tentang apa yang harus dialami gadis-gadis seperti dia. Tetapi politisi mereka yang pengecut dan tak bertaring tidak mau melakukan apapun. Mereka benar-benar membiarkan wanita-wanita mereka diperkosa oleh orang-orang dari negara dunia ketiga. Bisakah kamu membayangkan sebuah masyarakat? Maksud saya, ketika masyarakatmu sudah sampai pada tingkat di mana kamu sama sekali tidak peduli dengan wanita dan anak-anakmu, oke? Laki-laki ya, laki-laki memang selalu dianggap bisa dikorbankan. Kamu tahu, kita sudah mati di parit-parit perang sejak dulu. Tapi para laki-laki itu rela pergi dan mati di parit-parit perang karena mereka ingin menyelamatkan wanita dan anak-anak mereka. Mereka tidak ingin wanita dan anak-anak mereka diperkosa oleh pasukan penyerbu, ya kan? Itu selalu terjadi sepanjang sejarah manusia. Tapi sekarang adalah satu-satunya, ya mungkin bukan satu-satunya waktu, tapi sekarang adalah satu-satunya waktu di masa damai ketika hal-hal seperti ini terus berkembang dan para pemimpin kita tidak melakukan apa-apa. Maksud saya, ada beberapa kesamaan dengan kekaisaran Romawi kuno. Jadi pada abad ketiga, orang Romawi juga dibanjiri oleh Visigoth, Vandal, dan semua orang yang dulu mereka sebut barbar karena mereka melarikan diri dari Attila si Hun. Dan mereka masuk ke kekaisaran Romawi, dan kekaisaran Romawi tidak bisa menghentikan mereka. Saya tidak tahu kenapa. Saya pikir pada masa itu mereka mungkin lebih brutal. Tapi bagaimanapun juga, karena kekaisaran Romawi juga sedang mengalami kemunduran, jadi mereka berpikir bahwa tidak masalah untuk menggunakan orang-orang ini dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Romawi. Ide yang buruk. Sekarang jelas, para sejarawan tidak sepakat tentang satu hal yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Romawi. Tapi mereka pasti memasukkan hal ini, yaitu membanjirnya para pencari suaka sebagai salah satu alasannya. Karena kemudian mereka masuk ke militer, mereka masuk ke birokrasi Romawi. Dan jika nilai-nilai Anda tidak selaras, maka tidak ada paksaan bagi Anda untuk melakukan hal yang benar. Teman-teman, saya katakan kepada kalian, jika saya seorang Muslim, saya setia kepada Islam dan komunitas Muslim. Saya tidak menghormati hukum-hukum Anda. Dan saya tidak mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak berdasar, dan Anda bisa melihatnya di mana-mana di sekitar Anda. Ini terjadi di sekitar Anda. Pokoknya, lihat ini. Jadi kami pulang dari pesta, saat itu sekitar jam 11 malam. Jadi kami pakai rok, sepatu hak tinggi, pokoknya benar-benar berdandan rapi. Dan sebenarnya, ada sebuah mobil di pinggir jalan yang mulai melambat. Lalu jendelanya diturunkan. Jadi itu beberapa orang-orang berasal dari imigrasi, orang-orang Maghribis yang mulai dari awal mengatakan kepada kami, cara jalan Anda anggun sekali Nona, dan sebagainya. Kami menjawab bahwa kami tidak tertarik. Dan kemudian kami mendapat ancaman seperti, aku akan memperkosa kamu, perempuan kulit putih kotor. Kamu takut kan? Kamu takut perempuan kulit putih kotor? Begitulah. Dan itu terjadi sepanjang 20 meter. Jadi itulah para gadis Jerman yang memberitahu pria-pria di negara mereka bahwa inilah yang terjadi pada mereka. Tapi itu bukan prioritas mereka. Mereka lebih memprioritaskan para pria migran ini daripada gadis dan wanita Jerman. Dan itu tidak sama. Dan ini bukan hanya terjadi di Jerman saja. Ini terjadi di seluruh dunia barat. Lihat ini. Ini adalah video terbaru dari seorang gadis muda di Timur Laut. Dia membagikan pengalamannya sebagai remaja yang dikelilingi oleh pria-pria migran di daerah tempat tinggalnya. Pertemuan pertama yang dia ceritakan adalah saat dia diikuti ke sekolah oleh seorang pria Afrika. Awalnya dia mencoba berpikir positif tentang pria itu, yang ternyata adalah sebuah kesalahan. Mari kita dengarkan ceritanya. Ada sebuah daerah tempat aku dulu tinggal. Sekarang aku sudah tidak tinggal di sana lagi. Entah bagaimana, sekarang aku tinggal di daerah yang mewah. Kami mendapatkan rumah itu dengan harga yang sangat murah. Tapi di daerah lamaku, ada sebuah masalah besar dengan sayangnya pria migran yang menunggu di halte bus dan di dalam bus untuk melecehkan dan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan muda dan anak perempuan. Seperti dua kejadian saat saya diikuti sampai ke sekolah adalah saya berjalan melewati halte bus lalu diikuti oleh seseorang.
itu adalah Pihak kiri tidak melihat ada yang salah dengan ini. Saya sangat mudah memahami pola pikir pria-pria ini. Sangat mudah saya bisa memahaminya. Saya bahkan bisa menulis buku tentang itu. Mereka melihat gadis-gadis ini, mereka punya keinginan itu. Mereka tidak melihat seorang anak, mereka tidak melihat seorang gadis, mereka tidak melihat seorang manusia. Mereka melihat rampasan perang. Mereka memang melakukan ini. Saya adalah mantan muslim, saya tahu ini. Bahkan seorang muslim liberal yang jujur, yang tinggal di London, akan memberitahumu hal itu. pria Asia Selatan, dan waktu lainnya adalah pria kulit hitam. Dia bukan orang Nigeria. Saya tahu dia bukan orang Nigeria. Saya hanya menunjukkan bahwa dia bukan orang Nigeria karena saya hanya tahu apa. Seperti apa etnis Nigeria, saya tidak tahu banyak tentang yang lainnya. Dan itu benar-benar sangat menakutkan. Maksud saya, pertama kali saya diikuti ke sekolah, dia menatap saya. Dia menatap saya saat saya berjalan melewati halte bus, dan aku berpikir, Megan, tenang. Dia jelas belum terbiasa dengan budaya ini. Dia jelas menatap karena mungkin itu normal di negaranya untuk menatap. Hanya karena dia seperti itu. Hanya karena dia dirinya sendiri. Bukan berarti dia harus jadi pedofil. Aku Itulah yang harus bilang terjadi begitu. sekarang. Dia seorang pedofil, sayang, ayolah. Jangan tertipu dengan umpan ini. Jangan berhenti berprasangka baik kepada mereka. Oke, aku rasa dia masih punya banyak yang ingin dikatakan. Lalu dia semacam mengikuti aku ke sekolah. Mari kita lanjutkan. Kamu mau melanjutkan? Mau dengar lebih banyak lagi? Ngomong-ngomong, ini wilayah timur laut. Tapi ya, lalu minggu pertama aku pindah ke daerah ini. Ini daerah elit, tapi letaknya persis di sebelah stasiun metro, yang tidak terlalu elit. Minggu pertama aku pindah ke sana, ada seorang pria Arab yang mengintip lewat jendelaku. Atau mungkin lewat telepon. Dia berjalan ke rumah dan kami melihatnya. Kemungkinan besar sudah memperhatikan adikku. Aku punya videonya, jelas. Yang tidak bisa aku putar di sini, kejadian itu juga terjadi di Inggris, dan aku pikir pria itu orang Pakistan, dia. Jadi wanita ini sedang berada di dalam rumahnya dan dia merekamnya. Mungkin kamu sudah pernah melihatnya. Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah melihatnya. Jadi dia merekamnya. Dan pria di luar di jalan itu mendekatinya, mengeluarkan dildo kecilnya dan mulai memuaskan dirinya sendiri. Dan kemudian dia begitu saja menyemprotkannya ke jendelanya. Kamu benar-benar bisa melihatnya. Dan wanita itu sangat terkejut. Dia seperti, kamu menjijikkan. Itu sudah biasa, teman-teman. Bagaimana bisa begitu? Seharusnya ada rapat darurat dan seharusnya ada kebijakan darurat seharusnya. Orang-orang seharusnya sudah mencabut isi CR, apapun yang menyebabkan semua itu. Seharusnya sudah ada hal seperti itu, tapi itu bukan yang terjadi. Dan sebagai gantinya, kita mendapatkan puluhan ribu perempuan dan gadis yang dilecehkan. Aku berubah, yang sangat nyaman, dan sebenarnya aku merasa seperti itu. Mereka mendatangiku seperti, apa, aku sedang diincar oleh geng. Ada apa di sini? Karena ini terjadi terlalu sering. Dan kemudian, minggu berikutnya setelah itu, kami sedang berjalan pulang dari sebuah restoran lokal. Aku tidak akan menyebutnya restoran karena tempatnya tidak mewah, tapi itu semacam seperti pub. Aku tidak akan menyebutkan namanya, tapi itu seperti tempat take away, tempat favoritku sepanjang masa. Dan pria Arab yang sama itu mengikuti kami pulang. Yang sangat menakutkan. Dan ini bukan pengalamannya langka. Dulu masyarakatnya sangat percaya satu sama lain. Maksud saya tidak tahu apakah dia punya saudara laki-laki atau paman atau ayah yang bisa bekerja sama dan pergi untuk berbicara. Ya kan? Tapi masyarakat barat seharusnya tidak seperti ini. Teman-teman, seorang wanita sendirian. Aku masih ingat betul masa-masa itu sebenarnya. Di Australia masih seperti itu, tapi aku harap tidak akan lama lagi, dan aku bayangkan tidak akan lama lagi, karena hal ini juga terjadi di Australia meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. Tapi seorang wanita muda seharusnya bisa hidup dengan bebas, dan dari situlah muncul gagasan bahwa wanita tidak membutuhkan pria. Karena itulah tingkat hierarki sosial yang telah dicapai oleh Barat, di mana seorang wanita muda berusia 20 tahun bisa tinggal di rumahnya, dan 99 dari 100 kali tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ya, kadang-kadang sesekali sesuatu bisa saja terjadi. Tapi dalam skala seperti ini, dulu hal seperti ini tidak pernah terjadi. Selama 6 minggu itu, aku baru saja masuk kelas 11. Jadi ini sebenarnya terjadi tahun lalu, tapi selama 6 minggu sebelum aku masuk kelas 11. 3 cewek dari daerah yang sama seperti 10 menit dari halte bus tempat aku diikuti. Ngomong-ngomong, mereka dilecehkan oleh seorang pria migran Arab di dalam bus. Dan mereka sangat ketakutan. Ketiganya, mereka masih di bawah usia 14 tahun.
Dan ngomong-ngomong, dia sedang mencari istri. Mereka lari dari bus karena ketakutan, dan dia mengejar mereka. Ini sama sekali bukan hal yang langka, teman-teman. Ini sama sekali bukan hal yang langka. Saya tidak tahu apakah kalian sudah melihatnya, tapi saya sudah sering memutar video-video ini untuk kalian. Kalian tahu bagaimana dia bilang bahwa pria ini sedang mencari istri berusia 14 tahun. Beberapa dari kalian mungkin berpikir, omong kosong, dia berbohong. Ada video untuk semua yang saya punya. Saya juga punya folder lain, dan saya sudah berhenti mengumpulkan video. Saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 baris. Saya punya 30 video ini, 30 video. Semuanya adalah video yang sama. Benar, aku ingin menjadi yang pertama untukmu dalam banyak hal. Kamu akan memberiku pilihan, seperti yang selalu aku berikan padamu. Aku harus meluangkan waktu untuk bersikap lembut padamu. Ini bahkan bukan bagian terburuknya. Lalu kamu mengangkat dagingnya. Itu benar. Dan apapun yang dia katakan, itulah tujuannya secara logis. Itulah tujuan mereka. Itulah yang ingin mereka lakukan. Dan lalu pria yang baru saja kamu lihat itu ditangkap oleh kelompok main hakim sendiri. Saya lupa nama kelompok itu. Polisi kewalahan dan mereka bahkan tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka harus mengikuti pelatihan DEI dan segala macamnya, dan mereka bahkan tidak diizinkan untuk melihat orang-orang mencurigakan ini jika mereka bukan kulit putih. Mereka khawatir akan dipecat. Masuk ke koop. Interqua, oke. Dan tidak ada yang dilakukan tentang itu. Polisi bilang kami tidak bisa melakukan. Semua ini benar-benar milikku. Ya. Benar-benar menjadi predator sialan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia belum melakukan apa-apa. Bagian terakhir. Mereka melakukan ini karena mereka lolos begitu saja karena ras mereka. Dan mereka juga melakukannya karena budaya. Karena mungkin itu hal yang normal di negara mereka. Tidak. Itu tidak normal di negara mereka. Kamu tahu apa yang akan terjadi di negara mereka? Jika seseorang melakukan itu, paman mereka, seluruh klan mereka akan datang dan main hakim sendiri terhadap orang itu. Inilah alasan mengapa mereka melakukannya. Karena mereka berpikir, di negara saya tidak bisa lolos dari ini. Di sini, garis-garis muda yang cantik berjalan-jalan dan tidak ada pria di sekitar untuk menghentikan saya. Itulah mengapa mereka sangat bersemangat. Mereka tidak takut pada pria-pria barat. Mereka tidak takut pada mereka. Mereka tidak takut pada polisi kita. Karena dari tempat asal mereka, masyarakat mereka memiliki prinsip atau hukuman yang jauh lebih keras untuk mengendalikan perilaku seperti ini. Tapi aku tidak bisa menjamin itu karena aku tidak tahu. Dan lalu di atas semua itu, mereka sebenarnya menyimpan rasa meremehkan itu. Mereka tidak melihat ini. Mereka tidak melihat orang barat sebagai manusia yang setara. Mereka melihat mereka sebagai, terserah, rampasan perang. Bagaimana dengan budaya orang lain? Karena aku sebenarnya cuma pernah ke sebuah pulau di Spanyol dan di Afrika. Tapi itu benar-benar menjijikkan, sungguh. Kayak biasakan saja. Aku pergi ke alun-alun karena aku ingin membeli sesuatu. Sepertinya aku sedang membeli makanan kelinci atau sesuatu untuk kelinciku. Karena dulu aku memang memelihara kelinci. Dan ada jalan yang sangat-sangat panjang yang membawamu ke alun-alun. Dan di salah satu sisinya ada pagar. Dan aku melihat, aku pikir itu orang Somalia. Tapi sekarang aku melihatnya lagi. Aku rasa itu orang Eritrea atau entah bagaimana kamu mengucapkannya. Orang Eritrea itu sedang berbaring di atas rumput. Video saat dua remaja berciuman di bangku. Itu ramping, tidak berada di lereng bukit seperti tempat orang biasanya berbaring, kamu tahu, berjemur. Itu di sisi pagar. Aku belum pernah melihat siapapun melakukan itu sebelumnya. Apa-apaan ini? Kayak, dan dia pada dasarnya ada di bawah bangku dengan ponselnya. Dia pura-pura main ponsel, tapi aku lewat di depannya. Aku harap aku nggak ada di video itu. Bukankah itu luar biasa kalau mereka terus bilang kamu mengapropriasi budaya mereka? Mereka terus bilang, selalu budaya mereka. Kita harus menghormati budaya orang lain, multikultural. Tapi bagaimana dengan budaya wanita ini? Bagaimana dengan budaya kalian sendiri? Serius, hal-hal seperti ini itu normal. Remaja saling berciuman, seperti di sekolah dan kampus atau di mana saja. Dengan persetujuan, mereka pacaran. Itu normal, hal terakhir yang kamu inginkan. Tapi yang tidak normal adalah orang dari negara dunia ketiga datang ke sini, lalu mulai dengan aneh merekam videomu, memuaskan dirinya sendiri. Itu tidak normal. Jadi kenapa orang barat yang disuruh menghormati budaya mereka dan bukan sebaliknya? Dan ini bukan hanya omong-omong, barat sudah menyerah sejak lama. Mereka ini adalah para migran. Barat bahkan tidak bisa memberitahu orang-orang yang sudah tinggal di sana selama beberapa generasi untuk menghormati budaya asli. Sekarang lihat, yang satu ini dia merekam dua remaja itu. Tapi ada masalah besar soal pedofil yang benar-benar harus diselesaikan. Dan orang-orang harus berhenti membungkam para korban yang berani bicara hanya karena, kita tidak mau terdengar rasis.
Jadi semakin banyak orang yang beralih ke kanan, karena itu satu-satunya sisi yang benar yang tersisa. Pencitraan moral dan empati yang merusak diri sendiri hanya bisa sejauh itu. Akan tiba saatnya ketika, dan lihat, omong-omong, hubungan yang tidak sehat dengan empati terhadap mereka yang tidak punya empati atau simpati untukmu akan membuat masyarakatmu sendiri jauh kurang berempati. Karena ketika ada terlalu banyak empati, kamu harus menguranginya sedikit, dan itulah yang akan terjadi. Tapi perang melawan Islamisasi Barat ini akan berlangsung selama 10 tahun lagi. Jadi kita akan sibuk selama 10 tahun ke depan.